Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan kami Telogo Tirto. Kali ini saya akan melakukan perjalanan mudik dari kota Samarinda kemudian ke Balikpapan untuk menyeberang ke kota Surabaya menggunakan kapal KM Dharma Ferry 5. Nah, di video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana rasanya mudik menggunakan transportasi angkutan umum, bus, dan juga kapal. Banyak hal menarik dan juga tips-tips seputar perjalanan saya ini. Simak dan tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Memulai perjalanan ini dari kota Samarinda, saya akan menuju ke kota Balikpapan terlebih dahulu menggunakan bus. Nah, saat ini kami sudah sampai di Terminal Sungai Kunjang Samarinda. Tetapi kali ini kami tidak akan naik dari terminal ini, teman-teman. Daripada kita menunggu terlalu lama di terminal ini, saya akan tunjukkan di mana tempat naik bus untuk menuju ke kota Balikpapan yang lebih cepat dan tidak lama menunggu. Karena kalau dari terminal nanti busnya masih ngetem di beberapa tempat ya teman-teman. Nah, ini adalah terminalnya. Terminal ini berada di Jalan Untung Suropati, Karangasem Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Terminal ini diresmikan penggunaannya oleh Wali Kota Samarinda Waris Hussein pada tanggal 24 Juni 1989. Terminal ini menampung bus-bus besar yang melayani rute Samarinda Balikpapan maupun bus-bus sedang yang melayani rute Samarinda ke beberapa kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara bagian hulu, seperti Kota Bangun, Muara Kaman, Senoni maupun ke Kabupaten Kutai Barat seperti Melak atau Tanjung Isui. Biasanya bus-bus yang melayani rute ke kota Balikpapan dari Terminal Sungai Kunjang mereka akan ngetem dulu yang pertama di depan atau di dekat Big Mall, tepatnya di pertigaan Jalan Insinyur Sutami. Nah, disinilah tempat ngetem bus setelah keluar dari Terminal Sungai Kunjang, teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa naik langsung dari tempat ini. Jika belum ada busnya, teman-teman bisa menunggu di halte yang sudah disediakan. Biasanya bus itu akan berangkat jika di belakangnya sudah ada bus yang menyusul. Tetapi kali ini saya pun tidak naik dari depan Big Mall, teman-teman. Saya akan langsung naik dari tempat pemberhentian terakhir, tepatnya di Jalan APT Pranoto, yang sudah masuk di Kecamatan Samarinda seberang. Agus ngerti masalah poin Mas Agus, kayak ngerti ya kono ya. Baik teman-teman, sekarang ini kami sudah sampai di Jalan APT Pranoto di Kecamatan Samarinda seberang. Tidak jauh lagi kami akan sampai di tempat pengeteman bus, tempat kami akan naik menuju ke kota Balikpapan. Nah, dan disinilah tempatnya teman-teman. Jika naik dari sini, bus langsung akan berangkat dan tidak akan ngetem lagi. Oke teman-teman, saya sudah berada di dalam bus. Untuk tiketnya nanti akan saya beritahu berapa besarannya. Sebenarnya kalau naik dari sini nanti sebelum naik ke bus akan diberikan tiket. Tetapi karena saya agak terlambat datang dan kami naik bus ketika bus sudah mulai berangkat, tiketnya nanti akan dibayarkan ketika nanti sudah jalan. Untuk teman-teman yang sudah dapat tiket, tiketnya jangan sampai hilang ya, karena nanti di tengah perjalanan akan diperiksa. Jadi bus ini melalui jalur tol ya teman-teman, jadi agak cepat. Nah, sekarang kita berada di pintu masuk tol Samarinda Balikpapan. Nah, setelah melewati pintu tol ini, biasanya kondektur akan memeriksa tiket dan juga menarik pembayaran bagi penumpang yang belum membeli tiket atau belum membayar. Untuk harga tiketnya ketika saya naik bus ini per satu orangnya 50.000. Tetapi untuk tarif bus ini biasanya berubah sewaktu-waktu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah keluar dari pintu tol Samarinda Balikpapan.
Untuk kondisi busnya tidak begitu bagus tetapi cukup lumayan dan penumpangnya cukup banyak. Hampir 90% kursinya terisi. Dan alhamdulillah sekarang kami sudah sampai di kota Balikpapan. Nah teman-teman, akhirnya kami sudah turun dari bus. Kami turun di Jalan Soekarno-Hatta, Komplek Bumi Nirwana, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan. Di depan PS Store teman-teman. Setelah ini nanti saya akan mampir ke tempat teman terlebih dahulu, baru kemudian akan melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Pelabuhan Balikpapan. Dari Pelabuhan Semayang Balikpapan nanti kami akan lanjut ke Surabaya menggunakan kapal. Sekarang ini saya sudah berada di depan pintu masuk Pelabuhan Semayang Balikpapan. Setelah ini nanti saya akan masuk ke pelabuhan dan saya akan tunjukkan bagaimana cara masuk ke Pelabuhan Semayang Balikpapan. Setelah itu baru kita akan naik ke atas kapal Dharma Ferry 5. Nanti saya juga akan berbagi pengalaman bagaimana cara naik ke atas kapalnya. Saat video ini diambil kurang lebih sekitar pukul 2 pagi. Malam hujan dingin, ada bakso, kami makan terlebih dahulu. Pas dengan suasana ya teman-teman. Usahakan juga sebelum masuk ke dalam pelabuhan istilah perut terlebih dahulu karena makanan di sini cukup lumayan mahal teman-teman. Syukur-syukur teman-teman semua membawa bekal dari rumah, itu lebih bagus. Baik, setelah makan kami akhirnya masuk ke dalam pelabuhan. Teman-teman, kalau diantar saudara atau famili, parkirkan saja kendaraannya di sini ya. Sesudah itu angkat barang bawaan untuk kita menunggu check-in di pelabuhan. Begini kondisi halaman ruang tunggu sebelum masuk. Banyak orang berjualan. Jika belum ada pemberitahuan dari petugas untuk masuk, teman-teman bisa menunggu di sekitar sini saja dulu. Agar kalau ada pemberitahuan untuk check-in, kita tahu dan mengerti. Untuk saudara atau famili yang mengantar, cukup sampai di daerah sini saja ya teman-teman, tidak boleh masuk ke dalam. Nah, karena sudah ada pemberitahuan untuk masuk atau check-in, saya langsung antri untuk check-in. Siapkan KTP atau tanda pengenal dan juga tiket yang sudah dibeli. Jika teman-teman membawa rombongan atau bersama keluarga, sebaiknya ada perwakilan 1 orang saja yang ikut antri untuk check-in ya. Dan barang bawaan tidak usah dibawa. Setelah dapat tiketnya baru masuk bersama rombongan. Jika tidak terlalu terburu-buru, baiknya saat check-in nunggu senggang dulu. Daripada berdesak-desakan teman-teman, karena nanti kita pasti kebagian. Check-in di pelabuhan itu tidak serumit ketika kita check-in di bandara. Setelah selesai check-in pun kita harus menunggu kapal terlebih dahulu, kecuali sudah ada pemberitahuan dari petugasnya langsung untuk naik ke atas kapal. Nah, sekarang saya sudah di depan counter check-in-nya. Tunjukkan kartu tanda pengenal dan juga tiketnya ya teman-teman. Setelah dapat tiketnya, lapor ke petugas, kemudian akan dicek. Dan nanti kita akan diberi gelang sesuai dengan jenis tiket kita. Nah, gelangnya seperti ini teman-teman. Ini tiket untuk ekonomi 1. Kelas ekonomi yang dapat tempat tidur. Nah, setelah itu kita tinggal tunggu di ruang tunggu yang sudah disediakan ya teman-teman. Sambil menunggu, teman-teman bisa cek barang bawaan dan juga rombongannya masing-masing. Ruang tunggunya cukup luas dan cukup bersih kok. Kita tinggal nunggu saja pemberitahuan dari petugas kapan kita bisa naik ke atas kapal. Oke teman-teman, sepertinya kita sudah disuruh untuk naik ke atas kapal.
Jangan lupa cek barang bawaan, jangan sampai ada yang tertinggal. Sama seperti ketika check-in di awal, jika tidak terburu-buru, sebaiknya tunggu senggang terlebih dahulu. Kecuali jika tiket teman-teman ekonomi yang tidak ada kamar tidur. Teman-teman harus naik terlebih dahulu agar dapat tempat untuk tidur dan tempat barang nanti. Jika tiketnya sudah sekalian tempat tidurnya, nanti akan ditunjukkan petugas ketika kita berada di atas kapal. Jadi sebaiknya jika dananya ada, belilah tiket yang sekalian dengan tempat tidur. Tiket yang sudah dapat tempat tidur yaitu ekonomi 1 ke atas. Tentunya tempat tidurnya nanti sesuai dengan kelas masing-masing ya. Satu lagi tip dari saya, kalau tidak darurat sebaiknya jangan bawa barang bawaan terlalu banyak. Terus jangan bawa barang yang ukurannya terlalu besar. Sebaiknya bawa tas ransel saja, lebih simpel teman-teman. Tetapi itu tergantung kondisi ya. Karena penumpang perorangan seperti saya ini harus jalan agak jauh untuk bisa naik ke atas kapal teman-teman. Beda halnya ketika kita naik kendaraan mobil atau motor. Nah, ini adalah kapal yang akan saya naiki nanti, Dharma Ferry 5, Dharma Lautan Utama. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di dekat pintu masuk kapal dan beginilah kondisinya. Lumayan capek teman-teman, tetapi kita harus masih berjalan untuk menuju ke atas kapal. Ini adalah dek tempat mobil parkir yang ikut dalam pelayaran. Tapi sepertinya belum semuanya naik ya teman-teman, karena masih banyak yang kosong tempatnya. Kita masih harus naik lagi. Bayangkan jika teman-teman membawa barang bawaan yang besar atau terlalu banyak, akan sangat capek sekali. Kecuali kalau memang harus bawa barang bawaan banyak ya teman-teman, mau gimana lagi. Oke, sekarang saya sudah berada di dek selanjutnya. Di sini nanti kita akan diarahkan oleh petugas untuk naik lagi menuju ke dek penumpang. Jika terlalu ramai seperti ini, bisa tunggu senggang terlebih dahulu ya, jangan ikut berdesak-desakan. Karena di depan itu pintunya cukup lumayan sempit. Nah, coba lihat teman-teman, sangat ramai sekali kan. Sampai di sini tangga naiknya menggunakan eskalator. Jadi lumayan untuk agak ngirit tenaga ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di dek penumpang. Ketika sampai di pintu masuk dek penumpang ini, kita akan diarahkan sesuai dengan gelang yang kita pakai, sesuai dengan kelas masing-masing. Ini adalah kondisi tempat tidur saya sesuai dengan tiket yang saya beli. Lumayan untuk beristirahat 32 jam ke depan. Iya, karena kira-kira perjalanan nanti dari kota Balikpapan menuju ke Surabaya kurang lebih sekitar 32 jam sampai 36 jam. Oh iya teman-teman, jika teman-teman tidak sesuai dengan tempat tidur yang sudah disediakan sesuai tiket masing-masing, teman-teman juga bisa naik kelas. Tetapi harus bayar lagi atau menambah biaya. Besaran biayanya tergantung dari kelas yang akan kita tuju atau kita pilih.
Tetapi semuanya juga tergantung dari ketersediaan kamar yang masih kosong. Nah, di counter informasi ini teman-teman bisa mengajukan untuk pindah tempat tidur atau naik kelas. Untuk penumpang kelas ekonomi tidurnya seperti ini teman-teman. Tidak dapat kamar dan harus tidur di lantai. Walaupun tidur lesehan, tetapi ini sudah dilapisi karpet yang cukup tebal, jadi tidak begitu dingin. Untuk dapat tempat tidur seperti ini, biasanya penumpang ekonomi akan saling berebut. Siapa yang lebih dulu naik biasanya dapat tempat yang lebih nyaman. Justru dengan seperti ini biasanya para penumpang akan terjalin silaturahmi antar sama penumpang. Seiring dengan lamanya perjalanan kapal, jadi seperti saudara teman-teman. Di sepanjang lorong ini adalah penumpang kelas ekonomi, tetapi untuk penumpang kelas 3 berada di dalam kamar ini. Untuk penumpang kelas 1, kelas 2, dan VIP di sini teman-teman lebih terisolasi. Lebih nyaman dan tidak terganggu dengan penumpang yang lain ya. Begini kondisi lorongnya, tidak ada para penumpang ekonomi yang tidur di lorong ini. Di kapal Dharma Ferry 5 juga sudah disediakan musola, tempat untuk beribadah. Cukup luas dan bersih. Bisa untuk berjamaah di sini ya teman-teman. Ketika sudah memasuki waktu beribadah, petugas kapal pun memberikan informasi dari pusat informasi. Jadi kita tahu kapan waktu beribadah. Di kapal Dharma Ferry 5 ini penumpang juga sudah diberi jatah makan. Untuk penumpang ekonomi bisa antri dan ambil makanan di tempat yang sudah disediakan. Jika waktu makan tiba akan diberitahu petugas kapalnya. Untuk penumpang kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan VIP, makanan akan diantar ke kamar masing-masing. Jika menu tidak sesuai atau masih kurang kenyang, teman-teman juga bisa membeli makanan di restoran yang sudah disediakan di kapal ini. Nanti akan kita tunjukkan tempatnya di mana. Di kapal ini juga disediakan live musik dan hiburan yang lokasinya di dekat restoran teman-teman. Jika bosan, teman-teman juga bisa ngopi dan nongkrong di sini. Ini untuk restorannya. Nasi plus lauk satu porsinya 25.000. Di kapal ini juga sudah disediakan air panas gratis. Jika ingin lebih hemat, teman-teman juga bisa bawa bekal pokmi atau kopi dari luar. Secangkir kopi ini harganya 10.000 dan satu bungkus roti ini harganya 15.000. Kalau dipikir-pikir lebih murah nasi plus lauknya ya teman-teman. Bosan di dalam kapal, teman-teman juga bisa naik ke dek atas untuk melihat pemandangan laut luas. Nah ini teman-teman, di sini pun banyak penumpang yang sedang melihat pemandangan. Bahkan ada yang tidur di sini. Kebetulan saat saya berlayar menggunakan KM Dharma Ferry 5 ini penumpang tidak terlalu penuh. Jadi masih banyak penumpang yang bisa tidur di dalam kapal. Nah itu di atas banyak yang berfoto-foto teman-teman. Ayo kita ke atas. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky.
Oke teman-teman, tanpa terasa kapal sudah mulai bersandar di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dan ini para penumpang sudah mulai persiapan untuk turun. Baik teman-teman, sekarang ini saya sedang persiapan untuk turun dari atas kapal. Begitu juga dengan penumpang yang lainnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan turun atau keluar dari kapal. Pertama, pastikan barang bawaan kita tidak ada yang tertinggal ya. Selanjutnya, jika ingin turun dari atas kapal, baiknya tunggu agar tidak terlalu ramai. Karena jalan yang akan kita lalui agak sempit teman-teman. Teman-teman juga bisa lewat eskalator ini atau juga bisa lewat lift. Pastikan juga pintu kapal benar-benar sudah dibuka. Karena ketika kita keluar dari dalam kapal, kita akan melewati parkiran truk dan mobil yang juga ikut berlayar dalam kapal ini. Biasanya mobil sudah mulai dinyalakan dan dipanasi. Jika pintu kapal belum terbuka, udaranya akan sangat pengap sekali. Kemudian di kapal Dharma Ferry 5 ini, kalau dari eskalator kita langsung belok ke kiri jika untuk penumpang perorangan. Tetapi jika kita membawa kendaraan, kita bisa turun lagi ke dek yang bawah ya teman-teman. Nah ini yang saya maksud teman-teman. Jadi truk-truk ini sudah dihidupkan mesinnya. Jika pintu kapal belum terbuka akan sangat pengap sekali. Jika sudah sampai sini kita tinggal lurus saja untuk keluar dari pintu kapal. Jika bersama rombongan jangan lupa cek rombongannya masing-masing ya teman-teman. Jangan sampai ada yang tertinggal. Alhamdulillah teman-teman sudah menginjakan kaki di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Nah ini adalah kapal yang saya naiki tadi teman-teman, yaitu kapal Dharma Ferry 5 dari Dharma Lautan Utama. Oke, setelah keluar dari pintu kapal tadi, kita akan berjalan agak lumayan jauh untuk menuju ke terminal kedatangan di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Jika masih bingung, teman-teman juga bisa tanya petugas yang ada di sekitaran pelabuhan ini. Ini kapal yang saya naiki tadi, dan di sebelahnya ini ada kapal pesiar teman-teman. Norwegian Jewel, kapal pesiar yang sedang bersandar di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Besar dan mewah sekali teman-teman. Naik KM Dharma Ferry 5 saja sudah nyaman, apalagi naik kapal pesiar ini ya. Semoga suatu saat bisa naik kapal pesiar, amin. Berdoa aja dulu kan teman-teman. Nah ini kapalnya teman-teman, benar-benar mewah dan besar sekali. Ngomong-ngomong, kapal ini di sini ngapain ya? Oke, kita lanjut jalan lagi menuju ke pintu kedatangan. Tidak perlu terburu-buru, kalau capek pun bisa istirahat terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada petugas yang mengarahkan kita untuk masuk ke terminal kedatangan. Jadi tidak perlu khawatir tersesat ya, teman-teman. Setelah masuk ke pintu ini, di sini ada counter Grab. Jadi kalau ada yang mau naik Grab bisa langsung pesan di sini. Bisa tanya petugasnya terlebih dahulu. Jangan kaget kalau sudah sampai di sini akan banyak orang-orang yang menawari angkutan umum ataupun travel. Hati-hati, di sini juga banyak calo ya teman-teman.
Jika tidak bisa membedakan antara calo sama petugas travel, jika ingin menggunakan jasa mereka, teman-teman harus berani menawar ya. Atau kalau teman-teman tidak mau kena calo, teman-teman bisa langsung datang ke mobil atau bus yang sudah parkir di area pelabuhan. Kemudian tanya sopirnya kemana mobil itu akan jalan dan berapa tarifnya. Kalau rombongan lebih enak lagi. Bisa juga nyari penumpang yang lain yang tujuannya searah untuk nyari travel bersama-sama. Atau kalau enggak, teman-teman juga bisa naik bus. Jika naik bus, teman-teman harus keluar dari pelabuhan ini terlebih dahulu. Di Terminal Tanjung Perak, teman-teman bisa naik bus Damri untuk menuju ke Terminal Surabaya atau menuju ke kota Surabaya. Bisa juga untuk menuju ke Stasiun Turi. Tapi memang harus jalan terlebih dahulu keluar dari pelabuhan. Tapi syukur-syukur ada saudara atau famili yang mau menjemput ke pelabuhan. Akan lebih enak sekali teman-teman. Tetapi kalaupun tidak ada yang jemput di pelabuhan Tanjung Perak ini, banyak pilihan angkutan yang bisa dipilih kok teman-teman. Jadi jangan khawatir. Yang penting tetap berhati-hati dan waspada. Jika naik angkutan umum, usahakan tawar-menawar terlebih dahulu. Jika masih bingung, bisa tanya petugas yang berseragam di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Demikian pengalaman dari saya teman-teman. Sekarang saya akan naik travel untuk menuju ke tempat tujuan saya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam travel dan sekarang ini sedang menuju ke Bandara Juanda Surabaya untuk menjemput teman saya yang turun di bandara. Jadi rencananya nanti saya akan turun di kota Solo dulu karena ada urusan, baru kemudian pulang ke Boyolali. Nah sekarang kita sudah sampai di Bandara Juanda Surabaya. Cari parkir, jemput teman, baru kemudian berangkat lagi. Oke teman-teman, lanjut ke perjalanan. Kali ini kami melewati jalur tol ya. Nah teman-teman, sekarang kami sedang istirahat untuk sholat dan makan. Ayo kita lihat kita sudah sampai di daerah mana. Ada juga bus Lorena di sini teman-teman. Oh ternyata kita sedang istirahat di Jalan Caruban Ngawi di warung Depot Titin khas Trenggalek, warung makan prasmanan. Ayo siapa teman-teman yang pernah istirahat di sini, komen di bawah ya. Baik teman-teman, singkat cerita saya sudah berada di dalam bus menuju ke Boyolali. Tadi saya naik dari Terminal Tirtonadi Solo. Ini sekitar jam 6 pagi ketika saya naik ke atas bus ini. Oke teman-teman, sekarang saya sudah turun di Boyolali dan sekarang ini sudah dijemput untuk menuju ke rumah. Alhamdulillah sudah sampai di kampung dengan selamat, disambut dengan cuaca cerah. Dan tentunya dengan view yang menakjubkan.
as the chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the Baik teman-teman, kurang lebih seperti ini video kami kali ini. Terima kasih sudah menonton, terima kasih juga sudah mengikuti perjalanan saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.